Sekarang kita lanjut soal nomor 9. Sini ada rumus fungsi. Rumus fungsinya adalah UN sama dengan setengah N pangkat 2 ditambah 3N. Hasil selisih dari suku ke-8 dan suku ke-4 adalah. Jadi N ini kita ganti dengan 8 dan kita ganti dengan 4. Sekarang yang pertama N-nya kita ganti dengan 8. Jadi setiap N diganti 8 sama dengan setengah 8 pangkat 2 ditambah 3 dikali dengan 8. Nah, yang berikutnya adalah U4. 4 juga sama, kita gantilah 4 pangkat 2 ditambah dengan 3 pangkat dikali 3 dikali 4. Kita selesaikan yang ini. 8 pangkat 2 ini sama dengan 64. Kita bagi dengan 2 ditambah 3 dikali 8 itu sama dengan 24. Jadi yang dikerjakan lebih dulu adalah yang pangkat dulu. Jadi 8 dipangkatkan dengan 2 sama artinya dengan 8 dikali 8 sama dengan 64 dikalikan 1/2 itu sama dengan artinya 64 dibagi dengan 2. Kita selesaikan. 64 dibagi 2 ditambah 24 itu hasilnya 56. Yang di bawah ini berarti yang dikerjakan lebih dulu, berarti 4 dikali 4 16. Nah, berarti 16 dibagi 2 ditambah 3 dikali 4 12. 16 dibagi 2 ditambah 12 itu hasilnya 20. Yang ditanyakan adalah selisih. Kalau selisih ini artinya dikurang. 56 dikurang 20 itu akan menjadi 36. Soal nomor 11. Pak Jaki memproduksi sapu lidi. Pak Jaki mendapat pesanan sapu lidi dari Pak Deka. Banyaknya pesanan sapu lidi dari Pak Deka setiap minggu selalu meningkat dengan jumlah yang sama. Kalau dilihat seperti ini, pesanan meningkat secara sama, ini kita anggap seperti namanya deret barisan matematika. Ini namanya barisan aritmatika. Karena bedanya itu sama sekali, karena bedanya selalu sama setiap saat. Jika diketahui banyaknya pesanan sapu lidi Pak Deka pada minggu ke-4 dan minggu ke-10 berturut-turut adalah 32 sapu lidi dan 56 sapu lidi. Jumlah sapu lidi yang dipesan Pak Deka selama 24 minggu adalah. Nah, berarti untuk itu kita mulai dengan, kalau kita lihat ini maka kita ingatkan rumusnya barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah A ini adalah yang awal, pesanan awal, N dikurang 1 dikali beda. Untuk ini pesan awalnya tidak diketahui dan bedanya pun tidak diketahui, cuma diketahui adalah pada saat pesanan yang ke-10 itu sama dengan 56. Berarti U yang ke-10 itu adalah A ditambah N dikurang 1. Berarti jadi untuk pesanan pada minggu ke-10 itu sama dengan A ditambah dengan N dikurang 1. 10 dikurang 1 sama dengan 9 dikali dengan beda. Pada minggu ke-10 pesanannya sebanyak 56. Sekarang kita lihat lagi pesanan pada minggu ke-4.
Minggu keempat adalah berarti U4. Nah, ini sama dan kita masukkan ke rumus, berarti A ditambah N dikurang 1. Di sini N-nya 4, berarti 4 dikurang 1 sama dengan 3 dikali B. Sebanyak pesanannya adalah sebanyak 32. Nah, dari sini bisa kita lihat adalah kita bisa eliminasi. Ini A-nya sudah sama, koefisiennya berarti kita tinggal kurang. A dikurang A akan menjadi 0, 9B dikurang 3B maka 6B, 56 dikurang 32 sama dengan 24, maka B sama dengan 24 dibagi 6 sama dengan 4. Berarti bedanya adalah 4. Dengan beda sama dengan 4, maka kita akan mendapatkan adalah, boleh kita masukkan B ini beda sama dengan 4. Boleh kita masukkan ke persamaan yang mana. Nah, kini kita masukkan nanti ke persamaan, salah satu kita pilih. Di sini saya pilih ambil yang paling bawah, yaitu A ditambah 3 dikali 4 dikali beda. Yang ambil yang ini berarti A ditambah 3 dikali B. B-nya kita ganti dengan 4, berarti 3 dikali 4 sama dengan 32. Maka A ditambah 12, 3 kali 4 sama dengan 12, sama dengan 32. Jadi A sama dengan 32, ini pindah luas jadi negatif, berarti 32 dikurang 12, maka sama dengan 20. Dari persamaan ini didapatkan adalah A-nya sama dengan 20, jadi pesanan awal adalah 20, bedanya adalah 40, bedanya adalah 4. Yang ditanyakan adalah jumlah sapu lidi. Kalau jumlah berarti ini adalah suatu deret. Suatu deret. Ini adalah suatu deret. Karena menghitung jumlah, nah berarti kalau jumlah itu adalah deret. Deretnya adalah, karena tadi aritmatika, berarti dia merupakan deret aritmatika. Karena diketahui sudah A-nya adalah 20 dan bedanya adalah 4, maka deretnya adalah Sn sama dengan N per 2, 2A ditambah N dikurang 1 dikali dengan beda. Yang ditanyakan pada hari ini adalah pada minggu ke-24. Jadi dari minggu 1 sampai ke 24 itu berapa jumlah pesanannya? Berarti N-nya adalah 24. Kita ganti N-nya berarti 24 dibagi 2. 2 dikali dengan 20. Karena A-nya adalah 20 ditambah dengan N dikurang 1. N-nya adalah 24 dikurang 1 adalah 23 dikali dengan B. B adalah 4. Nah, sama dengan 24 bagi 2. 4 bagi 2 berarti sama dengan 12. 2 kali 20 adalah 40 ditambah 23 dikali 4 adalah 92. Sehingga sama dengan, kita operasikan dulu yang dalam kurung. 40 ditambah 92 itu sama dengan 132. Jadi seperti ini adalah 12 sama dengan ini 12 sama artinya 12 dikali dengan 132, jawabannya adalah 1584. Jadi banyak jumlah yang pesanannya
pada sampai minggu ke-24 adalah sebanyak 1254. Sebanyak 1584. Berarti jawabannya adalah C. Dan ini pembahasan terakhir di video kali ini. Nomor 10, pembahasan ujian sekolah bermetode daring. Perhatikanlah pola bilangan berikut. Pola pertama 2,6, pola kedua 3,10, pola ketiga 4,14, pola berikutnya 5,18. Sekarang kita perhatikan 2,18. Kalau di depannya ada 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, berarti yang berikutnya kemungkinan di sini adalah 6, titik-titik. Yang berikutnya lagi berarti 7, titik-titik. Nah, kita tinggal kalau gitu nggak usah dihitung lagi. Kita lihat yang keduanya adalah 6 menjadi 10, kemudian 10 menjadi 14, kemudian lagi 14 menjadi 18. Sekarang kalau kita yang pertama dikalikan 4, kemudian dikurangi 2. 6 kali 4, 6 kali 4, nggak mungkin ya. Ya, ini sudah nggak mungkin. Dikalikan 3, nggak mungkin juga. Ditambah 4, 6 tambah 4, 10, benar. 10 tambah 4, 10 tambah 4, benar 14. 14 tambah 4, 18. Ya, benar. Berarti pernyataan yang benar adalah C. Kita lanjut. Nomor 12, pembahasan soal ujian sekolah. Pada suatu kejadian awal inkubasi terdapat 8 bakteri di tubuh pasien. Setiap 3 jam bakteri membelah diri menjadi 2. Jadi setiap 3 jam sekali bakteri membelah menjadi 2. Sehingga bakteri terus berkembang karena pasien tidak diberi obat secara tepat. Setelah 30 jam berikutnya, pasien baru diberi obat antibiotik untuk pertama kalinya. Efektivitas antibiotik membuat 1/4 dari bakteri mati setelah pasien minum obat antibiotik. Banyaknya bakteri setelah pasien minum obat antibiotik adalah keadaan awal inkubasi adalah awalnya 8 bakteri. Karena dia berkembang dalam 3 jam berikutnya, itu membelah menjadi 2, berarti 8 dikali 2. Ini untuk periode pertama, berarti 8 dikali 2. Untuk 3 jam berikutnya, berarti dia akan menjadi 8 dikali 2. Akan dikalikan 2 lagi karena dia akan berkembang menjadi 2 lagi. Sehingga pada periode 2, kita lihat berarti 8 dikali dengan 2 pangkat. 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2. Ini 2-nya ada pangkat 1. Nah, kalau 3 jam berikutnya lagi, ini berarti sama dengan 8 kali 2 kali 2 dikalikan 2 lagi, berarti periodenya periode ketiga. Berarti 8 dikali 2 pangkat 3. Sehingga didapatkan pola adalah 8 dikalikan 2 pangkat N. Karena pasien ini sudah 30 jam baru diberi antibiotik, berarti 30 jam setelahnya adalah dibagi dengan per periodenya 3 jam. Maka 30 dibagi 3, ini terjadi ada 10 periode pembelahan.
Nah, berarti dia berada pada 30 jam berikutnya adalah pada periode 10. Berarti 8 dikali 2 pangkat 10. Sehingga didapatkan 8 dikali 2 pangkat 10 adalah 1024. Bakteri akan mati setelah diberi obat sebanyak 1/4. Jadi bakteri itu pada saat periode ke-10 sebanyak ini, dia akan mati sebanyak 1/4. Kita misalkan aja bakteri itu mulanya semuanya 1, dia akan mati 1/4-nya, berarti kita kurang, ini sama artinya dengan 4/4 dikurang 1/4. Berarti bakteri itu ada sisanya adalah 3/4 sisa bakteri. Berarti sisanya kita hitung, berarti 3/4 kita kalikan 8 kalikan 1024. Nah, ini kita bisa coret, 8 bagi 4 dapat 2, 3 kali 2 6, 6 kali 1024, ini sama dengan 6144. Sekarang kita cari jawabannya apakah ada. Ya, betul sekali, jawabannya ada, yaitu C, 6144. Dan ini pembahasan terakhir di video kali ini. Nomor 10, pembahasan ujian sekolah bermetode daring. Perhatikanlah pola bilangan berikut. Pola pertama 2,6, pola kedua 3,10, pola ketiga 4,14, pola berikutnya 5,18. Sekarang kita perhatikan 2,18. Kalau di depannya ada 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, berarti yang berikutnya kemungkinan di sini adalah 6, titik-titik. Yang berikutnya lagi berarti 7, titik-titik. Nah, kita tinggal kalau gitu nggak usah dihitung lagi. Kita lihat yang keduanya adalah 6 menjadi 10, kemudian 10 menjadi 14, kemudian lagi 14 menjadi 18. Sekarang kalau kita yang pertama dikalikan 4, kemudian dikurangi 2. 6 kali 4, 6 kali 4, nggak mungkin ya. Ya, ini sudah nggak mungkin. Dikalikan 3, nggak mungkin juga. Ditambah 4, 6 tambah 4, 10, benar. 10 tambah 4, 10 tambah 4, benar, 14. 14 tambah 4, 18. Ya, benar. Berarti pernyataan yang benar adalah C. Kita lanjut. Nomor 12, pembahasan soal ujian sekolah. Pada suatu kejadian awal inkubasi terdapat 8 bakteri di tubuh pasien. Setiap 3 jam bakteri membelah diri menjadi 2. Jadi setiap 3 jam sekali bakteri membelah menjadi 2. Sehingga bakteri terus berkembang karena pasien tidak diberi obat secara tepat. Setelah 30 jam berikutnya, pasien baru diberi obat antibiotik untuk pertama kalinya. Efektivitas antibiotik membuat 1/4 dari bakteri mati setelah pasien minum obat antibiotik. Banyaknya bakteri setelah pasien minum obat antibiotik adalah
Oke, keadaan awal inkubasi adalah awalnya 8 bakteri. Karena dia berkembang dalam 3 jam berikutnya, itu membelah menjadi 2, berarti 8 dikali 2. Ini untuk periode pertama, berarti 8 dikali 2. Untuk 3 jam berikutnya berarti dia akan menjadi 8 dikali 2. Akan dikalikan 2 lagi karena dia akan berkembang menjadi 2 lagi. Sehingga pada periode 2 kita lihat berarti 8 dikali dengan 2 pangkat 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2, ini 2-nya ada pangkat 1. Nah, kalau 3 jam berikutnya lagi, ini berarti sama dengan 8 kali 2 kali 2 dikalikan 2 lagi, berarti periodenya periode ketiga. Berarti 8 dikali 2 pangkat 3. Sehingga didapatkan pola adalah 8 dikalikan 2 pangkat N. Karena pasien ini sudah 30 jam baru diberi antibiotik, berarti 30 jam setelahnya adalah dibagi dengan per periodenya 3 jam, maka 30 dibagi 3 ini terjadi ada 10 periode pembelahan. Nah, berarti dia berada pada 30 jam berikutnya adalah pada periode 10. Berarti 8 dikali 2 pangkat 10. Sehingga didapatkan 8 dikali 2 pangkat 10 adalah 1024. Bakteri akan mati setelah diberi obat sebanyak 1/4. Jadi bakteri itu pada saat periode ke-10 sebanyak ini, dia akan mati sebanyak 1/4. Kita misalkan dia bakteri itu mulanya semuanya 1, dia akan mati 1/4-nya, berarti kita kurang, ini sama artinya dengan 4/4 dikurang 1/4. Berarti bakteri itu ada sisanya adalah 3/4 sisa bakteri. Berarti sisanya kita hitung, berarti 3/4 kita kalikan 8 kalikan 1024. Nah, ini kita bisa coret, 8 bagi 4 dapat 2, 3 kali 2 6, 6 kali 1024 ini sama dengan 6144. Sekarang kita cari jawabannya apakah ada. Ya, betul sekali. Jawabannya ada, yaitu C, 6144. Sekarang kita lanjut soal nomor 9. Sini ada rumus fungsi. Rumus fungsinya adalah UN sama dengan setengah N pangkat 2 ditambah 3N. Hasil selisih dari suku ke-8 dan suku ke-4 adalah. Jadi N ini kita ganti dengan 8 dan kita ganti dengan 4. Sekarang yang pertama N-nya kita ganti dengan 8. Jadi setiap N diganti 8 sama dengan setengah 8 pangkat 2 ditambah 3 dikali dengan 8. Nah, yang berikutnya adalah U4. 4 juga sama, kita gantilah 4 pangkat 2 ditambah dengan 3 pangkat dikali 3 dikali 4. Kita selesaikan yang ini. 8 pangkat 2 ini sama dengan 64. Kita bagi dengan 2 ditambah
3 dikali 8 itu sama dengan 24. Jadi yang dikerjakan lebih dulu adalah yang pangkat dulu. Jadi 8 dipangkatkan dengan 2 sama artinya dengan 8 dikali 8 sama dengan 64, dikalikan 1/2 itu sama dengan artinya 64 dibagi dengan 2. Kita selesaikan. 64 dibagi 2 ditambah 24 itu hasilnya 56. Yang di bawah ini berarti yang dikerjakan lebih dulu, berarti 4 dikali 4 16. Berarti 16 dibagi 2 ditambah 3 dikali 4 12. 16 dibagi 2 ditambah 12 itu hasilnya 20. Yang ditanyakan adalah selisih. Kalau selisih ini artinya dikurang. 56 dikurang 20 itu akan menjadi 36.